Dulu semua wilayah ini disebut Palestina. Awalnya di bawah kekuasaan Ottoman, 75% penduduknya Muslim, 20% Kristen, 5% Yahudi. Sejak tahun 1923, pasca Perang Dunia Pertama, diduduki oleh Inggris. Sebelumnya, tahun 1917, Inggris sudah merilis deklarasi Balfour menjanjikan kepada komunitas Yahudi akan membantu mendirikan negara khusus Yahudi di Palestina. Tahun 1947, PBB merilis resolusi 181 membagi dua wilayah ini, sebagian untuk negara khusus Yahudi, sebagian untuk warga Arab Palestina. Para imigran Yahudi membentuk kelompok teroris Irgun dan Haganah, menyerbu dari desa ke desa, membunuh dan mengusir orang Palestina. 14 Mei 1948, Inggris angkat kaki dari Palestina. Di hari yang sama, kaum Yahudi mendeklarasikan berdirinya Israel. Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak lalu mengirim pasukan ke Palestina untuk melawan Israel. Sayang, mereka saling bersaing dan lemah strategi. Bahkan Yordania ternyata melakukan perjanjian rahasia dengan Inggris tidak akan memerangi Israel. Sementara itu Israel didukung kekuatan besar dunia, Amerika Serikat, Inggris, Soviet. Tahun 1949 dilakukan gencatan senjata. Ditetapkan garis hijau sebagai pemisahan wilayah antara Israel dengan kawasan Arab Palestina. Kawasan ini diduduki oleh Jordania dan diberi nama Tepi Barat. Kawasan Gaza diduduki oleh Mesir. Ketegangan terus terjadi antara Israel dan Mesir. Mesir melarang kapal Israel melewati perairannya. Tahun 1956, militer Israel menyerbu Mesir untuk merebut Sinai, tapi berhasil diusir. Juni 1967, militer Israel semakin kuat, disuplai dana dan senjata Amerika Serikat, Inggris, Prancis, menyerang Mesir, Suriah, dan Jordania. Perang berlangsung 6 hari. Negara Arab kalah telak, 40.000 warga sipil tewas dibom. Sinai milik Mesir, Golan milik Suriah, Gaza dan tepi barat seluruhnya jatuh ke tangan Israel. Israel punya 3 opsi terkait tepi barat. Pertama, menjadikannya sebagai bagian negara Israel dan warga Arab di sana otomatis akan jadi warga Israel. Kedua, mengembalikan ke Jordania. Ketiga, membiarkan warga Arab membentuk negara sendiri. Israel tidak melakukan ketiganya, tapi melakukan berbagai upaya untuk mengusir warga Arab di tepi barat, agar seluruhnya dikuasai oleh Yahudi. Bagi kaum Yahudi Israel, seluruh tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Tepi barat dulunya disebut Yudea dan Samaria, yang dianggap kaum Yahudi tanah warisan nenek moyang mereka. Yang dilakukan oleh Israel kemudian mendirikan permukiman Yahudi di kawasan tepi barat. Warga Yahudi dibantu tentara merampas tanah dan rumah milik warga Arab Palestina yang tak bersenjata. Semakin hari semakin banyak orang Yahudi Israel yang tinggal di tepi barat. Hal ini melanggar Konvensi Jenewa dan berbagai resolusi PBB yang melarang tentara Israel melakukan kekerasan dan mendirikan permukiman di kawasan yang didudukinya. Tahun 2016, PBB kembali merilis resolusi yang mengecam berlanjutnya pembangunan permukiman Israel di tepi barat.
Israel sama sekali tidak mematuhi semua resolusi PBB itu. Mereka selalu memandang bahwa mereka punya hak untuk kembali ke tanah nenek moyang. Sementara itu, dunia internasional termasuk PBB memandang status hukum Israel atas tepi barat adalah sebagai tentara pendudukan atau penjajah. Tapi karena dunia hanya sebatas mengecam, orang-orang Israel terus membangun permukiman di sana. Jumlah orang Yahudi di tepi barat semakin meningkat. Israel memberikan berbagai fasilitas kesejahteraan dan keamanan kepada para pemukim ilegal Yahudi itu. Mereka membangun jalan, menghubungkan permukiman dengan wilayah Israel, di saat yang sama menghalangi akses lalu lalang warga asli, merampas kebun dan tanah warga asli. Wilayah berwarna biru adalah kawasan permukiman Yahudi dengan segala fasilitas infrastrukturnya. Wilayah warna hijau muda adalah kawasan yang didiami warga Arab Palestina. Orang-orang Palestina hidup dalam keadaan miskin dan setiap saat terancam diusir. Mereka pun melakukan aksi-aksi protes. Senjata mereka hanyalah batu yang dilemparkan ke arah tank-tank Israel. Karena situasi semakin tidak aman buat Yahudi, Amerika Serikat pun mengupayakan negosiasi antara Israel dengan Palestina. Tahun 1990, Perjanjian Oslo ditandatangani oleh Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat dimediasi Presiden Clinton. Isinya, Arafat mengakui negara Israel. Israel setuju dibentuk pemerintahan otoritas Palestina dipimpin Arafat dan tepi barat dibagi 3. Wilayah A seluas 18%, Palestina diberi kekuasaan penuh baik pemerintahan maupun militer. Wilayah B seluas 22%. Di sini secara administrasi dikelola otoritas Palestina, tapi secara militer dikontrol oleh Israel. Wilayah C seluas 60% dari seluruh tepi barat, sepenuhnya dikuasai Israel. Disinilah permukiman-permukiman ilegal Yahudi itu berada. Ini adalah wilayah paling subur di tepi barat. Israel bebas lalu lalang dari permukiman lewat jalan-jalan khusus untuk orang Yahudi. Jalan tol dibangun langsung menuju kawasan Israel, sementara orang Arab sangat dipersulit untuk bepergian. PBB mendukung upaya two-state solution, yaitu membantu Palestina mendirikan negara sendiri di tepi barat dan Gaza. Tetapi dengan semakin banyaknya orang Israel yang menduduki tepi barat, solusi ini semakin sulit direalisasikan. Para pemukim ilegal hidup di kawasan yang permanen dan penuh fasilitas, sekolah, rumah sakit, bahkan universitas. Mereka akan mati-matian mempertahankan tepi barat. Sementara itu, warga Palestina hidup di kamp-kamp pengungsian. 70% of all Palestinians are refugees. There was a shockwave of 2 mass expulsions by Israeli forces. The nearly 800,000 in the Nakba in 1948, when over 500 villages were ethnically cleansed, then another 300,000 in the 1967 war. But that number only continued to grow. Today, there are more than 7 million displaced Palestinians worldwide. Most fled to neighboring Arab countries as refugees. The United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, known as UNRWA, tracks the dire refugee situation where there are the highest concentrations. Thousands more are unregistered. In Lebanon, UNRWA has registered 425,000 Palestinian refugees. Syria houses over 425,000 as well. Jordan, which shares its greatest border, is home to 1.9 million Palestinian refugees. But with those shockingly large refugee populations, an even larger number of Palestinians are internally displaced. More than 2.2 million Palestinians are refugees in their own country, blocked
in violation of international law, from returning to the land they lived just miles away from, packed into camps. These camps experienced the highest rates of poverty and unemployment. In 1950, the UN temporarily leased land to create the first tent cities for Palestinian refugees who were internally displaced. Eventually, the UN replaced their tents with concrete boxes. They were tiny structures with tin roofs, where people were packed, sweltering in the blazing heat. Today, within the State of Israel, over 300,000 remain as displaced Palestinians. In the West Bank, nearly 800,000 people are UN-registered refugees. But even greater, an unconscionable 1.1 million refugees are packed into the tiny, caged Gaza Strip, completely blocked by Israel from leaving. According to the United Nations Resolution 194, issued after the Nakba in 1948, the Israeli government must allow the refugees to return to their homes, with compensation for their suffering. But Israel, to this day, remains in violation of this UN resolution, denying their right to return. While the Gaza Strip is a completely walled-off prison by the Israeli state, it is no longer under military occupation. However, the Palestinians in the West Bank camps are. Not only do they suffer as refugees, but they're also subjected to a violent military occupation by the very same forces who made them refugees in the first place. Today, Balata is the biggest and most densely populated refugee camp in the West Bank. Most of the people here were expelled from Haifa, Jaffa, and Jenin, all ethnically cleansed by the Israeli army. Balata has served as a hotbed of resistance to the occupation, and Israeli forces attacked the entire camp often as collective punishment.